Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber dan dalil hukum Islam yang disepakati Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini kita ada 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Gita Meliana dengan NIM 202307100016, dan Laila Susani 2023071050. Ada Sania Vanita Safarani dengan NIM 2023071060, dan ada Abim Abiyu dengan NIM 202307100062. Sumber hukum dalam agama Islam beserta urutannya ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Terus hal ini tuh didasarkan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama baginya dan lebih baik akibatnya. Sumber hukum Islam dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Quran juga berisi berbagai hukum, diantaranya yang pertama ada iqtidiyah, ada amaliyah, dan khuluqiyah. Nah, untuk iqtidiyah ini kan yang terkaitan dengan keyakinan ataupun kepercayaan seseorang terhadap hal-hal fundamental dalam agama seperti adanya Allah, terus malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan percaya pada hari akhir. Contohnya itu kayak kita tuh meyakini bahwa adanya Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Terus untuk yang kedua yaitu amaliyah. Nah, untuk amaliyah ini yaitu komponen dasar hukum dalam Al-Quran yang terkaitan dengan tindakan dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga mencakup ibadah dan muamalah. Jadi contohnya tuh kayak sesuatu yang kita kerjakan, yang harus wajib kita kerjakan loh, seperti sholat 5 waktu, terus kewajiban puasa ataupun zakat. Terus untuk yang ketiga yaitu khuluqiyah. Nah, khuluqiyah ini yang berhubungan dengan perilaku, akhlak, dan kepribadian seseorang. Ini juga mencakup bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain yang menunjukkan sifat-sifat baik. Contohnya tuh kayak menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam berinteraksi, terus kayak menghormati orang tua ataupun guru, terus bersifat sabar dan tawakal. Setelahnya saya akan menjelaskan terkait sumber dalil Islam dari Al-Quran. Allah berfirman bahwasanya dalam surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bersamaan dengan itu, di sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku tinggalkan kepadamu selain 2 perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Kedua perkara tersebut yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasul, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran sebagai sumber hukum dan dalil Islam yang membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Al-Quran disebut sebagai asyifa, yaitu penenang batin. Selain asyifa, Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan yang batil.
Selain itu, Al-Quran juga disebut sebagai Al-Huda, yaitu penentu jalan yang benar. Dan juga yang terakhir ada An-Nur, yaitu sebagai cahaya untuk membimbing umat Islam. Oke, sekarang giliran aku mau jelasin tentang dalil hukum Islam dari Al-Quran. Tapi sebelumnya aku mau mohon maaf sebesar-besarnya karena aku belum bisa presentasi all out ke kalian atau menjelaskan all out ke kalian karena suatu kendala yang emang di luar prediksi aku untuk presentasi ini. Oke, jadi Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Quran berisi berbagai hukum, di antaranya i'tiqodiyah, amaliyah, dan hulukiyah. Yang pertama ada i'tiqodiyah. Apa itu i'tiqodiyah? I'tiqodiyah adalah hukum yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Yang kedua ada amaliyah, yaitu komponen dasar hukum dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah hulukiyah. Hulukiyah adalah hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kepribadian diri. Dikutip dari buku Pengertian dan Sumber Hukum Islam karya Amir Syarifuddin, sumber hukum dalam agama Islam beserta urutannya adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Hal ini didasarkan sebuah ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Dalil hukum Islam dalam As-Sunnah. As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berisi keterangan Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah dapat berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi dalam ilmu fikih. As-Sunnah merupakan perbuatan yang dianjurkan syariat untuk dikerjakan. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amron an yakuna lahumul jiyarah min umrihim wa man ya'dillaha wa rasulah faqad dalla mu'mina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allahnya dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Terima kasih. Kesimpulan yang saya dapatkan dari presentasi hari ini adalah dalam hukum Islam ada beberapa sumber yang berfungsi sebagai dasar untuk penempatan hukum. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber yang paling penting dan diakui oleh semua umat. Al-Quran yang dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Alkitab suci umat Islam yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai dasar bagi setiap aspek kehidupan umat Islam, termasuk membuat hukum,
Al-Quran mengandung perintah, larangan, dan petunjuk yang harus diikuti oleh setiap orang yang beragama Islam. As-Sunnah mencakup semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai contoh bagi umat Islam. Al-Quran dilengkapi dan dijelaskan oleh Sunnah. Jika Al-Quran menyampaikan aturan umum, maka As-Sunnah memberikan rincian bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya itu saja dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.